Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kitab adab, kitab Akhlaq lil Banin karangan Al-Ustaz Umar bin Ahmad Baraja. Nah, ini kitab awal ya. Kitab awal yang dipelajari pondok pesantren yang mengajarkan tentang adab, tentang hal yang harus diperhatikan seorang penuntut ilmu. Ayo kita baca yang pertama ya. Yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bimadza, dengan apa yatakhallaqu, berakhlak al-waladu, seorang anak. Apa sih yang harus dibawa oleh seorang anak sehingga ia mampu menumbuhkan akhlak di dalam dirinya. Nah, itu kita bahas sekarang. Yajibu 'alal waladi an yatakhallaqa bil akhlaqil hasanati. Jadi akhlak itu ada dua. Akhlak ada berapa? Ada dua. Yang pertama al-akhlaq al-hasanah, akhlak yang baik, dan al-akhlaq al-qabihah, akhlak yang jelek. Kira-kira seorang anak itu berakhlak dengan akhlak yang jelek atau akhlak yang bagus? Hah? Yang mana? Yang bagus. Pasti yang bagus. Paham tuh? Nah. Yajibu, wajib, alal waladi, ala atas al waladi anak, an yatakhallaqa, apa yang wajib? Nyata yatakhallaqa, berakhlak seorang anak itu. Siapa al walad? Bil akhlaki, dengan al-akhlak al-hasanati, yang elok, yang bagus. Seorang anak harus berakhlak yang bagus, harus memiliki akhlak yang bagus, wajib. Sejak kapan? Min sigharihi, dari sejak kecil. Nah, dari sejak kecil. Kenapa seperti itu? Li'aisha, supaya hidup siapa? Al-walad mahbuban, halnya dicintai, fi kibarihi, di masa tuanya. Al-walad ya, di masa tuanya al-walad tadi, anak. Yarda, ridha, anhu, terhadapnya, rabbuhu, siapa Tuhannya. Wa yuhibbuhu, dan cintahu terhadapnya, ahluhu, siapa keluarganya. Wa jami'un nasi, dan semua manusia. Ketika seorang itu memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang baik, akhlak hasan, akhlak hasanah, al-akhlak al-hasanah, khuluqul hasan, maka dia itu ketika tua akan akan hidup dicintai oleh banyak orang, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Akan dicintai oleh keluarganya sendiri, dan begitu juga akan dicintai oleh orang-orang sekelilingnya. Walaupun ketika kita hidup itu sudah pasti ya, sudah pasti ada yang tidak suka, tapi ketika kita memiliki akhlak yang bagus, maka kita akan lebih banyak yang mencintai kita, akan lebih banyak yang menyukai kita daripada yang membenci kita. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup dengan karena orang sekitar yang hidup dengan akhlak, dengan seseorang yang akhlaknya bagus itu, dia akan merasa tenang, merasa nyaman, dan merasa damai. Paham tuh? Wajibu, dan wajib, alaihi, atasnya. Simak semuanya. Aidan, halnya juga, apa yang wajib? An yabta'ida, nyata menjauhi siapa al-walad, anil akhlaqi, dari akhlak, al-qabihati, yang jelek. Kenapa kita seorang anak itu harus meninggalkan akhlak yang jelek, menjauhi akhlak yang jelek? Kenapa? Kaila, supaya tidak yakuna, ada siapa al-walad, makruhan, itu tidak disukai, dibenci. Itu dibenci. La yarda, yang tidak ridha, anhu, terhadapnya, rabbuhu, siapa Tuhannya. Wala, dan tiada yuhibbuhu, mencintainya, ahluhu, siapa keluarganya. Wala ahadun, dan tiada satupun minan nasi, dari manusia. Ketika seorang itu memiliki akhlak yang jelek, ya, yang tidak bagus, maka dia itu akan dibenci oleh orang sekitarnya, tidak diridhai oleh Tuhannya.
dan tidak dicintai oleh keluarganya. Keluarganya merasa risih dengan keberadaannya. Begitu juga tidak ada satu pun dari manusia yang menyukai keberadaannya di sekitarnya. Paham tum? Jadi semisal kita tuh sejak dari kecil, sejak gibia, kita berusaha untuk menumbuhkan akhlak yang bagus, untuk menumbuhkan akhlak yang karimah, akhlak yang hasanah, maka kita ketika tua nanti dicintai, hidup kita dicintai oleh orang-orang. Keberadaan kita bakal dicintai. Juga tidak asa-asa dasak misi fikri itu. Baik orangnya, nyaman dipantau, ramah senyumnya, harum baunya, tingkah lakunya enak, damai rasa melihatnya. Nah, itu kalau orang-orang yang bagus akhlaknya, paham tuh? Tetapi sebaliknya, seorang anak ketika akhlaknya itu jelek, maka ketika tua nanti dia tidak akan disukai, tidak akan disenangi, tidak diridhoi oleh Tuhannya, sudah tidak disenangi oleh keluarganya, bahkan tetangganya pun tidak suka dengan keberadaannya. Nah, contohnya semisal Abu Jahal, kencingnya sembarangan. Ada Abu Jahal, ada anak namanya Abu Jahal, kencingnya sembarangan misalnya. Sejak kecil kencing sembarangan, sampai tua juga kencing sembarangan. Nanti menyebabkan kampungnya bau pesing dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang tidak suka dengan keberadaannya. Paham tuh? Maka kalian beruntung di sini, kalian di pondok pesantren, kalian dididik adab terutama. Kenapa? Karena Abu Yasaid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki pernah berkata, al-adabu qabla al-ilm. Adab itu harus didahulukan sebelum ilmu. Begitu juga banyak ulama berkata, salah satunya mereka menyebutkan bahwasanya satu adab, satu bab, ketika kalian mempelajari dan mengamalkan satu bab adab, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian mempelajari 100 bab ilmu. Paham tuh? Kenapa? Karena adab itu adalah perhiasan kita, akhlak itu perhiasan kita. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dikumpulkan di sini untuk mendidik pribadi kita, mendidik karakter kita, terutama untuk masalah adab, akhlak. Apa kata Rasulullah? Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan adab. Barang siapa cinta kepada Nabi, maka hendaknya ia beradab, berusaha untuk beradab, berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi. Fahim tum? Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.